Hewan satu ini unik ya, teman anak bangsa. Kuda laut tersebar di daerah tropis maupun subtropis. Umumnya, kuda laut hidup di perairan dangkal. Habitat asli kuda laut di terumbu karang, rumput laut, padang lamun, dan mangrove. Sebagian besar kuda laut ditemukan di perairan dengan kedalaman kurang dari 20 meter. Kuda laut memang berbeda dari jenis ikan pada umumnya, namun kuda laut tetap memiliki organ yang sama seperti ikan lainnya. Kepalanya berbentuk segitiga seperti kepala kuda. Di kepalanya ada mahkota loh, yang disebut koronet. Kuda laut memiliki mulut yang berbentuk seperti moncong. Moncongnya panjang dan runcing. Ekor kuda laut berbeda dengan penghuni laut yang lain. Bukan untuk berenang, melainkan untuk mencengkram tumbuhan ketika sedang mengikat dirinya sendiri sambil menunggu mangsanya lewat. Apalagi ya keunikan kuda laut lainnya? Ini dia 5 fakta unik kuda laut. Pertama, kuda laut berenang dengan menganggukkan kepalanya. Loh, bukannya kuda laut punya sirip ya? Ya, betul sekali teman anak bangsa. Kuda laut memiliki satu sirip punggung dan sirip dada di dekat kepalanya. Matanya dapat bergerak 360 derajat dan dapat melihat sekelilingnya. Tapi, kuda laut tidak dapat memutar kepalanya atau menengok ke kanan dan ke kiri. Sehingga kuda laut harus menganggukkan kepalanya ke atas dan ke bawah agar dapat bergerak. Karena itu, pergerakan kuda laut tergolong lambat. Jika merasa terancam, kuda laut akan melengkungkan tubuhnya hingga kepalanya mendekati ekor. Kedua, kuda laut bisa berubah warna. Kayak bunglon aja bisa berubah warna. Ternyata memang benar teman anak bangsa. Kuda laut memiliki kemampuan untuk berkamuflase atau mengubah warna tubuhnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari para predator, mengelabui mangsa, dan melindungi diri selama aktivitas percumbuan. Warna dasar kuda laut berubah-ubah dari dominan putih menjadi kuning, kadang-kadang punya bintik-bintik atau garis terang atau gelap. Perubahan tersebut secara perlahan-lahan dari ujung ekornya ke ujung kepalanya tergantung pada intensitas cahaya dalam laut. Ketiga, yang hamil adalah kuda laut jantan. Apa? Kok terbalik ya? Gimana bisa kuda laut jantan hamil? Jadi lebih jelasnya ternyata gini teman anak bangsa. Pada musim reproduksi, kuda laut jantan dengan kantong telur yang kosong siap melakukan pemijahan. Kuda laut jantan maupun betina menggunakan ekornya untuk menggapai pasangannya dalam pemijahan. Proses pemijahan diawali dengan masuknya sirip dubur kuda laut betina ke dalam kantong kuda laut jantan. Selanjutnya, sel telur kuda laut betina disemprotkan ke dalam kantong telur untuk selanjutnya dibuahi oleh kuda laut jantan. Bila saatnya telur-telur itu menetas, maka larva dan anaknya diasuh dalam kantong induk jantannya sampai dianggap kuat dan keluar dari kantongnya. Wah, unik ya. Keempat, kuda laut hewan yang rakus. Apakah porsi makan kamu melebihi kuda laut? Kuda laut memakan lebih dari 3.000 otak udang setiap harinya loh. Wow! Mereka mencari makan dengan cara menyangkutkan diri di rumput-rumput laut dan terumbu karang dengan ekor dan menghisap makanan serta plankton dengan moncongnya. Kuda laut tidak memiliki gigi dan perut untuk memproses makanan, sehingga makanan yang mereka konsumsi melewati pencernaan mereka dengan cepat.
mereka harus makan setiap saat untuk bertahan hidup. Jadi, maksudnya mangsanya langsung ditelan secara utuh dan langsung masuk ke sistem pencernaannya. Wah, hebat sekali ya teman anak bangsa. Kelima, kuda laut hewan yang setia. Kuda laut bersifat monogami, alias setia sama satu pasangan seumur hidupnya. Wah, harus ditiru nih teman anak bangsa. Mereka tidak akan mencari pasangan lain jika sudah mendapatkan pasangan. Hewan ini terkenal dengan kesetiaannya terhadap pasangannya loh. Ketika pasangan kuda laut bepergian, mereka akan berenang bersama dengan saling mengaitkan ekornya. So sweet ya. Kuda laut jantan bahkan akan kawin lagi bila masih dalam musim kawin. Tentunya dengan kuda laut betina yang sebelumnya. Bisa nggak ketuker gitu ya teman anak bangsa? Hihihihihi.